Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Angguna Satra Atala dengan NRP 190124088. Halo, perkenalkan nama saya Cinta Anastasia, NRP 190124031. Saya Vera Indira dengan NRP 1901244038. Saya Ferry Agustian Akbar, NRP 190124094. Kebutuhan kalsium harian umumnya dipenuhi melalui proses konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Makanan dapat berasal dari golongan hewani maupun nabati. Adapun ketidakcukupan kalsium dari makanan dapat dipenuhi melalui konsumsi suplemen kalsium. Namun sayangnya, absorpsi kebutuhan kalsium tersebut terbilang rendah, hanya sekitar 10-15% yang dapat diserap. Nomor 1, apakah solusi untuk meningkatkan absorpsi ini? 2, perlukah mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan? 3, adakah hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium ini? Kalsium sebagai nutrisi paling sering dikaitkan dengan pembentukan dan metabolisme tulang. Lebih dari 99% dari total kalsium tubuh ditemukan sebagai kalsium hidroksiapatit di tulang dan gigi, di mana ia menyediakan jaringan keras dengan kekuatannya. Kalsium dalam sistem peredaran darah, cairan ekstraseluler, otot, dan jaringan lainnya sangat penting untuk memediasi kontraksi vaskular dan vasodilatasi, fungsi otot transmisi saraf, penyinyalan intraseluler, dan sekresi hormon. Jaringan tulang berfungsi sebagai reservoir dan sumber kalsium untuk kebutuhan metabolisme krisis ini melalui proses renovasi tulang. Kemudian, kalsium ini diserap oleh transportasi aktif transseluler dan oleh difusi pasif paraseluler melintasi mukosa usus. Transportasi aktif kalsium bergantung pada aksi kalsitriol dan reseptor vitamin D usus. Mekanisme transseluler ini diaktifkan oleh kalsitriol dan menyumbang sebagian besar penyerapan kalsium pada tingkat asupan rendah dan sedang. Transportasi transseluler terjadi terutama di duodenum, di mana vitamin D usus diekspresikan dalam konsentrasi tertinggi dan bergantung pada peningkatan regulasi gen responsif termasuk protein transportasi kalsium yang disebut saluran kasian potensial reseptor sementara, anggota keluarga vanilloid 6 atau TRPV6. Jadi, yang pertama itu ada apakah solusi untuk meningkatkan absorpsi ini. Jadi, untuk meningkatkan kalsium dalam tubuh itu ada beberapa. Jadi, yang pertama itu ada olahraga beban dan latihan fisik, yaitu untuk meningkatkan kepadatan tulang dan untuk merangsang penyerapan kalsium pada tulang. Lalu yang kedua itu ada juga paparan sinar matahari untuk memicu vitamin D pada kulit untuk membantu penyerapan kalsium. Lalu yang ketiga ada asupan suplemen kalsium vitamin D, yaitu untuk bantuan dalam penyerapan di usus halus, bermanfaat individu bagi kebutuhan seperti contohnya itu adalah lansia atau wanita yang udah menopause. Lalu yang keempat ada makanan yang mengandung enzim, contohnya itu seperti susu, keju, biji-bijian, ikan, dan sayur. Jadi fungsi dari makanan yang mengandung enzim ini untuk melancarkan pencernaan dan membantu meningkatkan penyerapan nutrisi pada tubuh. Mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan dengan suplemen kalsium akan meningkatkan penyerapan kalsium dan mendukung kesehatan tulang secara keseluruhan. Menkombinasikan dengan vitamin D, magnesium, dan vitamin K, khususnya vitamin K2. Vitamin D adalah duo yang kuat dengan kalsium, bantuan ekstra dalam penyerapan kalsium di usus yang dapat membantu tubuh mendukung detoksifikasi dan meningkatkan respons inflamasi yang sehat. Sedangkan magnesium memainkan peran
pendukung untuk membantu mengaktifkan vitamin D, yang dapat menjaga keseimbangan mineral di dalam tubuh. Untuk vitamin K, khususnya K2, mengaktifkan protein yang dibutuhkan untuk mineralisasi tulang dan mencegah kalsifikasi pembuluh darah terkait dengan penyakit kardiovaskular. Banyak orang mengonsumsi vitamin D3 dan vitamin K2 secara bersamaan. Ini karena mereka membantu mengoptimalkan pengiriman kalsium yang tepat, lebih khususnya lagi vitamin D3, yaitu bentuk vitamin D yang paling populer, yang memimpin penyerapan kalsium dari usus ke dalam darah, dan vitamin K2 yang kemudian mengarahkan kalsium ke tulang. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari suplemen kalsium, pikirkan tentang dosis dan makanan yang diminum. Meskipun dapat mengonsumsi kalsium sitrat, laktat, dan glukonat dengan atau tanpa makanan dan pada berbagai waktu dalam sehari, kita akan mendapatkan hasil maksimal dari suplemen kalsium jika mengonsumsinya dengan makanan, terutama makanan yang mengandung vitamin D, dan pastikan untuk mendapatkan cukup magnesium dan vitamin K. Jika mengonsumsi suplemen kalsium, konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan atau ahli profesional untuk panduan kebutuhan kalsium yang spesifik dengan mengonsumsi suplemen lain. Hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium ini yaitu ada 3. Hormon paratiroid, vitamin D, dan kalsitonin. Yang pertama, hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini dilepas saat kadar kalsium serum menurun. Kemudian hormon paratiroid meningkatkan penyerapan kembali kalsium di ginjal dan merangsang pelepasan kalsium dari tulang melalui aktivasi osteoklas. Hormon paratiroid juga meningkatkan sintesis vitamin D3 aktif di ginjal. Yang kedua, vitamin D3 meningkatkan absorpsi kalsium di usus dan bekerja sama dengan hormon paratiroid untuk meningkatkan kalsium serum. Yang terakhir ketiga, kalsitonin. Kalsitonin ini dilepaskan ketika kadar kalsium serum meningkat dan menghambat pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal dan menurun kadar kalsium serum. Nah, ketiga hormon ini bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan homeostasis kalsium tubuh. Homeostasis kalsium. Homeostasis kalsium ini dipertahankan oleh aksi hormon yang mengatur transportasi kalsium di usus, ginjal, dan tulang. 3 hormon utamanya adalah hormon paratiroid, vitamin D, dan kalsitonin. Kelenjar paratiroid melepaskan hormon paratiroid sebagai respon terhadap penurunan kalsium serum. Hormon paratiroid bekerja pada ginjal untuk meningkatkan resorpsi kalsium di loop naik Henle, tubulus berbelit-belit distal, dan saluran pengumpul. Ginjal juga merespon hormon paratiroid dengan meningkatkan sekresi vitamin D yang pada gilirannya merangsang penyerapan kalsium melalui usus. Hormon paratiroid bekerja pada tulang untuk merangsang osteoklas yang terlibat dalam resorpsi tulang dan pelepasan kalsium bebas. Semua proses ini berkontribusi pada peningkatan kalsium serum. Kemudian kalsitonin. Kalsitonin dilepaskan oleh sel parafolikuler tiroid sebagai respons terhadap peningkatan kalsium serum. Kalsitonin bekerja pada tulang untuk merangsang osteoblas untuk menyimpan kalsium di dalam tulang. Kalsitonin juga menghambat resorpsi ginjal kalsium, meningkatkan ekskresi kalsium urin. Pada akhirnya, kalsitonin juga menghambat penyerapan kalsium di usus. Nah, proses-proses ini menyebabkan penurunan kalsium serum.